Halo Sobat Sehat Koja dan seluruh ibu hamil yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Koja Preneur Channel khusus membahas masalah preeklamsi. Jujur hari ini senang banget karena akhirnya masalah kebidanan ada di podcast Koja dan mudah-mudahan bisa mengedukasi seluruh ibu-ibu hamil yang ada di luar sana. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dokter handal kita yang sangat kompeten, profesional, yaitu Dr. Bram Pradipta, SPOG Mars. Selamat datang dokter. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih dokter sudah bersedia hadir di podcast RSUD Koja. Dr. Bram ini adalah dokter kebidanan kami yang bertugas di Poli KIA, ruang bersalin, RPKK, dan tentunya di ruang operasi. Oke dok. Jadi gini dok, seperti yang kita ketahui dok, bahwa preeklamsi merupakan penyumbang pertama angka kematian ibu di Indonesia bahkan di dunia. Nah, sebenarnya apa sih dok yang namanya preeklamsi itu? Gitu. Karena ternyata setelah kita telaah, preeklamsi ini pun menjadi urutan nomor 1 penyumbang pertama yang ada di Rumah Sakit Koja. Bisa dokter jelaskan? Ya, preeklamsi dan perdarahan pasca persalinan sebetulnya itu dua top terbesarnya penyebab kematian ibu. Jadi memang harus menjadi perhatian. Preeklamsi sendiri adalah suatu penyakit yang merupakan suatu keadaan kehamilan yang tidak baik. Dia ditandai dengan adanya kenaikan tekanan darah, kemudian juga sudah mulai ada gangguan ke ginjal. Jadi nanti selain ada kenaikan tekanan darah, di urinnya kita bisa dapatkan ada protein di sana. Padahal seharusnya protein adalah suatu molekul besar yang tidak bisa keluar melalui urin. Nah, kalau sudah ada di urin, berarti sudah ada gangguan ginjal. Ya, preeklamsi sendiri bisa terjadi menyerang ke semua orang, tapi memang ada beberapa pasien dengan faktor resiko tertentu yang lebih mudah untuk terjadi preeklamsia. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi bisa menyerang untuk semua orang berarti ya, yang akan hamil berarti bisa saja terkena preeklamsi gitu ya dok ya? Ya, preeklamsia hanya terkena pada orang hamil saja. Jadi untuk mencegah preeklamsi sebetulnya jangan hamil. Kalau tidak hamil tidak mungkin terkena preeklamsia. Jadi salah satu syarat preeklamsia tentu harus hamil terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya kamu hamil terlalu muda, di bawah 18 tahun, atau kamu hamil usianya sudah cukup lanjut di atas 35 tahun, kamu lebih rentan untuk terkena preeklamsia. Kalau kamu ada hipertensi sebelumnya, itu juga faktor resiko. Kalau ada diabetes mellitus sebelumnya, itu juga ada faktor resiko. Atau ada riwayat preeklamsi di kehamilan yang sebelumnya, itu juga jadi satu faktor resiko. Seperti itu. Baik, berarti kalau seandainya ibu hamil sudah menderita preeklamsi, itu sebenarnya apa sih yang harus lebih diawasi, lebih di-aware untuk si ibu preeklamsi ini? Ya, preeklamsi ini bisa diderita mulai dari usia kehamilan 5 bulan ke atas. Ya, kalau masih 5 bulan ke bawah kemungkinan bukan preeklamsi, mungkin hanya hipertensi saja. Tapi kalau misalnya dia sudah 20 minggu ke atas, berarti itu sangat early, very early preeklamsia. Nah, tentu luarannya bisa sangat berbeda kalau misalnya preeklamsia ini terjadi pada saat usia kehamilan sudah trimester 3, 32, 33, bahkan sudah menjelang ke persalinan, 36, 37 minggu. Tindakannya berbeda, ekspektasinya juga berbeda. Kalau misalnya dideritanya di trimester 3 akhir, maka kita lebih bisa berharap untuk keberlangsungan hidup ibu dan hidup bayi karena bayinya sudah cukup tua, paru-parunya sudah cukup matang, organnya sudah cukup baik. Berbeda kalau misalnya dideritanya di yang tadi very early 20 minggu, 22 minggu. Jaraknya cukup jauh sampai kita bisa mencapai ke usia yang viable. Jadi seringkali kalau misalnya preeklamsia ini diderita di trimester 2 awal, keluarannya nggak begitu bagus tuh untuk ibu dan untuk bayi. Nah, luarannya nggak begitu bagus tuh artinya ada gangguan atau ada komplikasinya. Untuk ibu bisa ada gangguan di ginjal, bisa ada gangguan di hati, SGOT, SGPT-nya naik, trombositnya bisa turun, atau resiko terbesarnya kejang, eklamsia. Di bayi, karena pada preeklamsia ini ada gangguan fungsi plasenta, maka pertumbuhan bayi juga bisa terhambat, ketubannya juga bisa berkurang, atau bahkan bisa terjadi kematian bayi yang tiba-tiba di dalam rahim. Nah, jadi seseorang yang menderita preeklamsia tentu harus mengetahui dulu seberapa berat sih preeklamsianya dia, seberapa parah dia. Apakah dia disertai dengan gangguan organ lain tadi, misalnya ada gangguan ginjal, gangguan hati, dan usia kehamilannya, serta berapa berat bayi saat itu.
kalau usia kehamilannya sudah cukup besar, maka sebaiknya dilahirkan saja. Karena sesudah persalinan, maka preeklamsia akan secara berangsur-angsur membaik. Ya, selama masih ada kehamilan, maka resiko perburukan baik di ibu dan bayi akan meningkat. Oke, baik dokter. Berarti itu yang biasa disebut keracunan kehamilan ya dok ya? Keracunan pada kehamilan, betul ya dok? Ya, keracunan kehamilan itu sebetulnya hanya istilah umum saja sehingga orang bisa lebih aware lah terhadap bahwa preeklamsia ini jangan dianggap enteng gitu. Jangan dianggap sebagai suatu ya hanya tekanan darah tinggi saja. Ini seperti keracunan loh. Jadi kalau misalnya sudah ada keadaan preeklamsia, kamu bisa menganggap diri kamu seperti dalam tanda petik keracunan. Sebenarnya tidak ada racun sama sekali, ya kan? Dan tidak ada antidotumnya kecuali persalinan tadi. Ya, jadi kalau misalnya sudah dikatakan preeklamsia atau istilahnya keracunan kehamilan, orang harus menjadi lebih aware, kontrol yang teratur, apakah harus diterminasi atau dilahirkan atau tidak. Ini harus menjadi satu perhatian khusus untuk tenaga kesehatannya dan untuk pasiennya. Berarti dok, boleh ditambahkan dok, bagaimana sih caranya untuk mencegah ibu hamil agar tidak terkena preeklamsia dok? Ya betul, ini pertanyaan yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Karena preeklamsia ini kasusnya sendiri sudah diketahui sejak zaman dulu ya. Jadi sejak zaman bapak kedokteran itu sudah ada pasien dengan preeklamsia, ibu hamil yang meninggal karena tekanan darah tinggi. Tapi buktinya sampai sekarang masih ada dan masih menjadi top 1 atau top 2 penyebab kematian. Artinya tidak ada satu-satunya hal tertentu yang bisa menghindari atau mencegah terjadinya preeklamsia. Yang bisa kita lakukan adalah menurunkan faktor resikonya. Kan belum ada nih vaksin preeklamsia sampai saat ini. Untuk kita bisa meminimalisir dia kurang sampai 90%, 95%. Seperti vaksin-vaksin lain. Vaksin kanker serviks dia bisa menurunkan 98-99%. Vaksin preeklamsia tidak ada. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau misalnya kita termasuk kriteria resiko tinggi yang tadi usia hamil terlalu muda atau terlalu tua di atas 35 tahun, ya berarti kita harus kontrol lebih teratur. Kita harus lebih waspada, harus lebih sadar diri. Kalau kita ada riwayat preeklamsia di kehamilan terdahulu, kita harus lebih waspada. Ya, karena preeklamsia ini juga terkait dengan radikal bebas, maka seseorang yang mau hamil sebaiknya harus menjaga agar dia tidak overweight. Ya, jadi kalau misalnya dia overweight atau obesitas, kemungkinan untuk preeklamsi menjadi lebih besar. Kalau kamu hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, itu juga harus terkontrol pada saat mau hamil. Jadi jangan langsung hajar terus mau hamil dulu gitu ya, tapi kita harus mengontrol dulu penyakit-penyakit sistemik, penyakit-penyakit yang ada di badan kita. Kalau terkontrol maka resikonya akan berkurang. Untuk suplementasi sampai saat ini penelitiannya hanya ada 1, kalsium. Jadi kalsium dosis tinggi yang sebaiknya diminum mulai dari trimester pertama. Dan yang kedua pengencer darah, Aspilet. Itu juga bisa menurunkan resiko preeklamsia. Ada beberapa penelitian lain yang menambahkan vitamin D, vitamin E, vitamin C sebagai antioksidan, tapi belum terlalu konklusif. Ya. Jadi yang terkonklusif sampai saat ini adalah Aspilet dan kemudian adalah kalsium. Wow. Sobat Koja, hebat banget kan lihat dari penjelasan Dr. Bram sangat-sangat mengedukasi kita semua. Kalau gitu saya pengen tahu nih dok, banyak banget di luar sana yang bilang kalau garam itu juga menjadi pengaruh dan bahkan suami juga menjadi pengaruh dalam terjadinya preeklamsia ini. Sebenarnya itu benar apa enggak sih dok? Ya karena pada preeklamsia ini ada peningkatan radikal bebas, maka bisa terjadi hipertensi untuk ibu hamilnya. Kita tahu bahwa garam itu sifatnya retensi cairan, artinya semakin banyak makanan asin atau konsumsi makanan tertentu yang mengandung tinggi garam, maka di dalam pembuluh darah akan lebih banyak cairan yang ada. Nah, semakin banyak cairan itu tentu maka tekanan darahnya juga jadi bisa meningkat. Ya, maka kita bisa mengurangi kadar garam kita kalau misalnya kita memang ada hipertensi atau ada resiko ke arah preeklamsia. Maksimal 1 sendok teh per hari, itu bisa dibagi dalam makanan-makanan tertentu. 1 sendok teh garam maksudnya 1 sendok teh garam per hari. Ya, itu maksimalnya ya. Ya, berarti itu harus kita bisa tahu kalau masak sendiri, kalau kita siapkan sendiri. Kalau kita pergi ke restoran, pergi ke tempat makan, tentu sedikit sulit untuk bisa meminta hal tersebut. Jadi makanan-makanannya harus kita persiapkan lebih sehat dan juga rendah garam. Untuk suami memang lebih bisa terjadi preeklamsia pada orang dengan pernikahan kedua atau pernikahan ketiga. Jadi misalnya pernikahan pertama dia tidak ada preeklamsia. Ternyata di pernikahan kedua dia menjadi preeklamsia. Yaitu salah satu teorinya adalah bahwa dengan pernikahan yang baru ini, maka faktor resikonya menjadi baru kembali. Ya ada beberapa teori mengatakan ada antibodi terhadap spermanya, tapi ya belum terlalu konklusif lah terhadap hal tersebut. Karena
walaupun ada juga yang pernikahan berkali-kali tidak ada preeklamsia juga. Gitu. Ya, jadi itu hanya bahwa kalau misalnya dia sudah pernah hamil dengan pernikahan pertama dan tidak ada preeklamsi dan ini kemudian menikah lagi, harus hati-hati bahwa ini belum tentu faktor resikonya sama nih dengan pernikahan yang dulu, karena ini memiliki modal atau sumbangsi atau sperma yang baru dari pasangan yang baru. Oke, berarti berganti suami bukan solusi ya. Jadi justru kita solusinya adalah hidup sehat dong ya, pastinya. Betul ya. Terus kalau dibalik bisa juga bahwa kalau preeklamsi saya ganti suami aja ya, tidak tepat juga gitu. Nah, jadi itu bukan solusi ya, sahabat sehat Koja, ingat bukan solusi. Kemudian kan banyak orang khususnya di daerah Tanjung Priok ini dok, itu banyak banget yang menderita preeklamsi. Nah terus dan mereka tuh udah mulai panik nih dok, karena sudah ada mungkin sebagian yang mengetahui bahwa preeklamsi bisa menyebabkan kematian, preeklamsi adalah keracunan kehamilan. Nah bagaimana sih agar si ibu hamil ini tetap bisa lebih tenang untuk menjalani kehamilan dengan preeklamsi ini? Oke, harus disadari bahwa stres dan panik ini tidak akan memperbaiki keadaan. Bahkan ada penelitian juga bahwa ibu dengan angkat ansietas yang tinggi, dengan stres yang berlebih, ternyata resiko preeklamsia juga meningkat. Jadi termasuk dalam faktor resiko tinggi, walaupun tidak terlalu besar dibandingkan faktor-faktor resiko yang lain tadi. Ya, kecemasan, kekhawatiran tentu sangat dipahami, apalagi ini penyakit atau keadaan kehamilan yang bisa memperberat keadaan kehamilan dan anaknya, jadi bisa ke kedua orang. Ya, kita harus mencari tahu informasi yang cukup, bisa mendengarkan seperti podcast ini, jadi dia tahu tentang informasinya. Saya rasa internet juga sudah sangat banyak, bisa baca-baca, dan bisa dikonfirmasi pada saat berobat ke petugas kesehatan. Jadi jangan malah khawatir, malah panik, depresi, nggak mau berobat, nggak mau apa, karena takut, itu tidak akan memperbaiki keadaan apa-apa. Benar, takut menerima kenyataan. Padahal jadi intinya tuh lebih baik kita tuh mengalihkan ke yang lebih positif kali ya dok, agar kecemasan itu kayak misalnya kecemasan untuk takut melahirkan dengan tensi tinggi, takut meninggal bayinya di dalam, ya kita alihkan kayak misalnya untuk lebih sering mendengarkan musik, kita kali itu bisa membantu ya dok ya? Kan ada berbagai cara untuk menenangkan seseorang ya. Kalau orang yang nggak suka musik ya dengerin musik mungkin tidak akan membantu banyak ya. Tapi dia bisa mencari hal-hal yang bisa menyenangkan dia pada saat kehamilannya, menonton TV, dia bisa bermain game, dia bisa tadi mendengarkan musik juga jadi salah satu alternatifnya. Ya itu prinsipnya adalah bahwa stresor pada titik tertentu tentu dibutuhkan di hidup ya. Kalau nggak ada stresor kan kita jadinya tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Nah ini kan ada stresor ya, orang jadi harus lebih waspada itu aja. Tapi jangan sampai stresor ini berubah menjadi stres. Karena kalau udah stres, dia nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja, cenderung depresif, tidak mau mencari pengobatan, tidak mau mencari terapi, tidak mau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi anggap stresor ini sebagai satu pemicu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, untuk mencari tempat kesehatan sebanyak-banyaknya, kemudian untuk bertanya kepada tenaga kesehatan juga. Gitu. Oke. Tadi dokter bilang bertanya ke tenaga kesehatan. Jadi begini sahabat sehat Koja, jadi di Rumah Sakit Koja ini kita itu sudah memfasilitasi seluruh pasien-pasien dengan preeklamsi, yaitu dengan wadah berupa grup preeklamsi, edukasi mengenai preeklamsi, kemudian ada senam hamil. Maka untuk sahabat-sahabat sehat Koja, bagi siapapun yang memang dengan diagnosa preeklamsi boleh bergabung dengan kami di RSUD Koja, Jakarta Utara. Oke dok, jadi kalau seandainya nih dok, dia sudah pernah terdiagnosa preeklamsi, kemudian dia hamil kembali nih dok, gimana caranya nih? Tips-tips, banyak banget pertanyaan tuh yang gimana nih, saya takut banget nih tips untuk hamil lagi, untuk jadi preeklamsi lagi gitu. Ada nggak tips sendiri? Yang pertama, jarak kehamilan jangan terlalu dekat. Jadi kalau misalnya kamu sedang hamil dan sudah melahirkan dengan keadaan preeklamsia, paling tidak jarangkan 3-4 tahun untuk kehamilan berikutnya. Karena jarak hamil yang terlalu dekat, jumlah anak yang terlalu banyak, itu juga jadi satu faktor risiko. Kemudian yang kedua, pada saat mau hamil kembali, pastikan kondisi tubuh sedang dalam keadaan yang prima. Kalau kamu hipertensi ya diobatin, kalau kamu diabetes ya diobatin, kalau kamu overweight ya diturunin. Kalau belum konsumsi asam folat sebelumnya ya diminum. Jadi pada saat mau mencoba hamil, tentu kondisinya adalah kondisi yang optimal atau kondisi yang maksimal lah kalau bisa ya.
Kemudian pada saat sudah terdeteksi hamil, maka seperti saya bilang tadi ada 2 suplementasi yang bisa diberikan, yaitu tromboaspilat atau pengencer darah, dan yang kedua adalah kalsium yang sudah mulai diminum dari trimester pertama. Biasanya ini diberikan kalau kalsium kan mulai trimester 2 karena trimester pertama masih mual-mual, masih capek. Penambahan kalsium menjadi satu effort tersendiri. Nah, ini enggak, ini sudah harus diberikan dari trimester pertama. Ya, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan USG di Koja ini juga bisa untuk menilai apakah ada resiko untuk seseorang itu menjadi preeklamsia kembali. Kita mulai bisa menilai mulai dari 10 sampai 12 minggu dengan USG aliran darah di kepalanya. Ya, kita bisa melihat berapa persen sih resikonya untuk kamu menjadi preeklamsia. Preeklamsia. Oh, seperti itu. Ya, nanti kalau misalnya memang sudah diperiksa, tentu kamu harus kontrol secara teratur. Ya, jadi pemeriksaannya bisa dilakukan di rumah sakit, kemudian jangan miss gitu untuk pemeriksaannya. Jadi kelewat 1 bulan, kelewat 2 bulan, nah itu bisa kelewat juga untuk mendiagnosisnya. Berarti memang lebih baik itu lebih awal tahu, lebih awal periksa dibandingkan sudah terjadi kita malah jadinya dibilang bingung sih enggak, cuma jadinya udah ada di posisi yang membingungkan ya dok ya, karena untuk menyelamatkan ibu dan bayi tentunya ya dok. Ya, karena kalau sudah preeklamsia nanti pertanyaannya adalah seberapa parah preeklamsianya dan kapan kita harus menterminasinya atau melahirkan bayinya. Di usia berapa, di berat berapa, di keadaan ibu dan atau keadaan bayi yang bagaimana. Kalau misalnya bisa mencegah seperti yang tadi, tentu lebih baik. Gitu. Nah, kalau untuk preeklamsia sendiri itu dia ada hal paling terburuknya itu apa dok? Selain preeklamsia nanti dia apakah ada hal yang paling terburuk sebelum kematian gitu loh dok? Oke. Ya tadi seperti saya katakan kalau misalnya sudah terdiagnosis preeklamsia, pertanyaan adalah kapan kita menterminasi. Nah, terminasi ini kan kita melihat keadaan ibu dan keadaan bayi. Perburukan dari preeklamsia atau komplikasi dari preeklamsia ada beberapa. Yang pertama ada gangguan fungsi hati. Ditandai dengan peningkatan SGOT dan SGPT. Jadi fungsi hatinya meningkat, artinya sudah mulai ada kerusakan parenkim dari hatinya. Ya, pada kondisi tertentu tentu bisa sampai gagal hati. Yang kedua, ada peningkatan ureum dan kreatinin. Jadi ada perburukan dari fungsi ginjal. Ya, perburukan fungsi ginjal ini ditandai dengan ureum dan kreatinin yang meningkat. Kalau misalnya ini berkepanjangan, tentu bisa terjadi gagal ginjal. Ya, gagal ginjal ini termasuk gagal ginjal akut, yang artinya setelah diterapi, setelah persalinan, maka kondisi gagal ginjal ini akan membaik. Jadi mungkin kalau misalnya perlu cuci darah, tidak selamanya dilakukan. Itu kan untuk gagal ginjal yang kronik. Ada satu keadaan lain namanya HELP syndrome ya, HELP yang seperti minta tolong gitu ya. Itu artinya ada hemolisis, ada sel darah merah yang pecah, ada elevated liver enzyme, artinya tadi SGOT, SGPT yang meningkat, sama low platelets, jadi trombositnya rendah. Nah, trombosit yang rendah ini tentu bisa memicu perdarahan di ibunya. Jadi trombositnya bisa turun dari 150.000, 100.000, 50.000, 30.000, sehingga bisa terjadi perdarahan spontan di ibunya. Nah, yang terakhir adalah eklamsia atau kejang. Eklamsia ini terjadi kejang pada ibunya, kejangnya sifatnya tonik-klonik, jadi kejang kaku, kemudian kelojotan, yang berulang, yang ini resiko terburuknya adalah bisa terjadi kematian. Ini adalah komplikasi jangka pendeknya atau jangka dekatnya. Komplikasi jangka jauh, ternyata kalau misalnya kamu preeklamsia berulang, resiko kamu untuk gagal ginjal, resiko kamu untuk gagal hati nantinya 10, 15, 20 tahun lagi, ini juga meningkat. Begitu juga dengan hipertensinya. Jadi kalau misalnya hipertensi saat kehamilan, kemudian menjadi preeklamsia dan hilang saat preeklamsianya berakhir, tapi nanti ternyata pada saat usia kamu udah lebih dari 40, 45, 50 tahun, kamu bisa lebih mudah untuk terjadi hipertensi. Gitu. Lebih mudah untuk terjadi hipertensi. Ya, betul. Berarti tips lainnya gimana tuh dok? Biar kan kita kan berarti kan udah ada pencetus nih ya, pencetus suatu saat kita akan terjadi perburukan seperti itu gitu ya dok. Bisa nggak dihindari, benar-benar dihindari itu jangan sampai terjadi kayak gitu dok? Ya tentu pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Ya kalau misalnya sudah cukup anak ya jangan hamil kembali supaya resiko preeklamsia ini tidak berulang, harus dilakukan. Ya pola hidup sehat, kita harus mengatur kadar makanannya, karbohidrat kurang lebih 40-50%, kemudian protein 30% dan sisanya baru lemak. Jadi jangan lemaknya yang banyak ya. Kemudian tadi mengurangi kadar garam secara berkala sehingga resiko hipertensi kita juga tidak meningkat. Kemudian olahraga bisa dilakukan kurang lebih 3-4 kali seminggu dengan durasi kurang lebih sekitar 20-30 menit per hari saja sudah cukup untuk bisa mengurangi resiko-resiko tadi. Oh, oke, baik.
Jadi sahabat sehat Koja jangan terlalu cemas karena ternyata masih banyak cara untuk kita lebih sehat agar terhindar dari preeklamsi itu sendiri. Oh ya, satu lagi dok, pertanyaan nih dok. Katanya plasenta itu mempengaruhi kondisi bayi, apalagi khususnya pada pasien preeklamsi. Benar nggak sih karena plasentanya ini tuh banyak dimakan nutrisinya sama bayi sehingga itu yang membuat tubuh si ibu ini jadi sakit, jadi banyak keluhan-keluhan gitu dok. Bisa dijelaskan dok? Ya, salah satu teori lain tentang preeklamsia adalah bahwa ada gangguan implantasi plasenta pada saat pembentukannya di usia kehamilan sekitar 3-4 bulan. Seharusnya plasenta menempel di dalam rahim dengan memasukkan arteri spiralis, arteri atau aliran pembuluh darah ke sana. Nah, ini tidak sempurna. Ya, dengan ketidaksempurnaan plasenta tadi, penempelan plasenta ke dalam rahim tadi, maka otomatis aliran darahnya jadi berkurang. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, jadi nggak masuk ke bayinya. Karena ada gangguan pembuluh darah di plasenta tadi. Jadi tidak tepat sebetulnya bahwa plasentanya nutrisinya ke bayi semua, tapi karena pembentukan plasenta yang tidak sempurna, maka aliran nutrisi atau aliran darah yang ke bayi menjadi berkurang. Karena itu pula, maka bisa terjadi air ketuban yang berkurang, bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat, bahkan sampai kematian bayi di pasien-pasien dengan preeklamsia. Gitu. Oh, oke, baik. Untuk Ibu Nifa sendiri dok, itu preeklamsia akan kembali stabil, tekanan darahnya itu di waktu kapan dok? Oke, jadi setelah persalinan seharusnya fungsi tubuh seorang ibu akan kembali baik. Kalau misalnya tadi ada peningkatan fungsi hati akan menjadi normal, kalau misalnya tadi ada hipertensi akan membaik. Ya prosesnya sampai 3 bulan. Ya, semakin lama kamu preeklamsia, artinya misalnya kamu terdiagnosis di 28 minggu dan dilahirkan di 36 minggu. Artinya kan ada sekian waktu yang kamu Ada menderita range. preeklamsia. Maka akan semakin lama kamu akan kembali ke tekanan darah yang normal. Nah, misalnya kamu terdiagnosisnya di 35 minggu dan dilahirkan di 37 minggu. Artinya kan hanya 2 minggu nih preeklamsinya sebelum akhirnya dilahirkan. Maka akan menjadi lebih cepat. Tapi secara prinsip, kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan dan masih ada gejala sisa, kemungkinan besar bukan hanya dari preeklamsia saja. Mungkin sudah mulai ada gangguan organ. Jadi misalnya dia masih hipertensi setelah 3 bulan, ya jangan-jangan dia sudah menjadi hipertensi nih. Karena kan hipertensi ada hipertensi grade 1, hipertensi grade 2, seperti itu. Dan mungkin memerlukan pengobatan. Tapi sebelum 3 bulan, masih mungkin berasal dari hormon kehamilan atau radikal bebas yang terjadi saat preeklamsia tadi. Oke, baik. Dokter, terima kasih penjelasannya. Terima Ini kasih. sangat mengedukasi sekali. Jadi untuk sahabat Sehat Koja, seperti yang tadi saya bilang, bahwa jangan panik, langsung aja segera untuk periksakan kehamilan atau untuk merencanakan kehamilan yang sehat sebelum terjadinya preeklamsi. Jadi lebih awal diketahui, maka lebih cepat pula untuk penanganannya. Nah, oke. Sebelum menutup podcast kita kali ini, dokter, ada nggak nih tips yang benar-benar simple biar bisa dihafal, dimengerti oleh para penonton Koja Planner Channel ini? Oke, jadi kalau misalnya kamu masih terlalu muda atau terlalu tua dan mau mencoba hamil, kamu harus lebih waspada. Ya, kamu harus periksa dulu, pastikan semua keadaannya baik. Bisa periksa darah dulu, bisa periksa lab dulu, bisa USG dulu untuk memastikan bahwa kondisinya bagus. Konsumsi asam folat 2-3 bulan sebelum kehamilan. Cari tahu di keluarga apakah ada resiko preeklamsi yang menderita preeklamsi pada saat kehamilan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya memang ada riwayat preeklamsia, sudah mulai mengkonsumsi kalsium dan tromboaspirat atau pengencer darah mulai dari trimester pertama. Periksa secara berkala, pastikan tidak ada faktor resiko ke sana. Kita juga bisa tadi saya bilang kita bisa lakukan pemeriksaan USG untuk menilai faktor resiko tadi. Jangan stres ya, karena kalau stres tadi ansietas tinggi, stres itu juga bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya preeklamsia. Ya memang preeklamsia bukan suatu penyakit yang bisa dicegah 100%, tapi kalau misalnya kita bisa kenali lebih awal, seharusnya kita bisa tata laksana dengan optimal, kita bisa berharap kesembuhan yang baik untuk ibu dan untuk bayinya juga. Dan mungkin kalau misalnya ada konsul atau apa bisa ditanyakan juga ke semua tenaga kesehatan, ke grup yang tadi sudah ada di Koja juga bisa. Jadi semua informasi-informasi atau kekhawatiran juga jadi bisa ditanyakan. Gitu.
Oke, baik. Seluruh ibu-ibu hamil langsung aja datang ke Rumah Sakit Koja untuk masuk dan gabung ke grup kami, yaitu grup preeklamsia. Nanti kalian akan mendapat pasti card kelas yang isinya itu tentang edukasi dan kelas-kelas ibu hamil seperti senam hamil untuk menjaga daya tahan tubuh ibu-ibu dan terhindar dari preeklamsia tentunya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Bram atas kehadirannya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube Koja Preneur Channel, kemudian follow Instagram RSUD Koja, dan tentunya bergabung di grup preeklamsi RSUD Koja Jakarta Utara dengan saya Cynthia, bidan RSUD Koja, dan seluruh tim saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sehat Koja.